Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 3 bersama saya Siti Aisyah dan rekan saya Alfira Agisa. Nah, di podcast kali ini kita akan ngebedah langsung laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baru saja kelompok kita selesaikan di Desa Benteng Aceh Timur. Benar banget Alfira, kali ini kita akan membahas laporan kita yang berjudul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui proses pembuatan kerupuk nasi untuk meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga. Nah, di kali ini kita akan berkumpul anggota kelompok 3 kita yang bernama Marhalim, Nabila, Aprilia, dan Reja. Kali ini mereka akan membantu sharing podcast kita kali ini. Halo semuanya. Hai. Oke, langsung aja kita mulai ya. Alfira, selaku host kali ini, selaku penyusun laporan kita ini, kalau boleh highlight sedikit, bagaimana sih kelompok kita memilih program ini? Begini, pas observasi awal itu mayoritas ibu rumah tangga di sana belum memiliki pendapatan tetap, mereka masih bergantung pada pendapatan suaminya. Nah, di sisi lain mereka mempunyai kebiasaan memasak nasi itu berlebih, yang ujung-ujungnya sisa nasinya itu dibuang gitu aja karena mereka tidak tahu cara mengolahnya. Nah, dari situ kita berikanlah solusi dengan cara mengolah sisa nasi tersebut menjadi produk yang bernilai jual, sehingga mereka bisa memanfaatkan sisa nasi tersebut dan mengurangi limbah makanan dan membantu ekonomi keluarga. Nah, benar banget Alfira. Sekarang saya akan bertanya ke Aprilia. Aprilia, buat penegasan di laporan kita itu bisa sebutin lagi nggak kapan, di mana, dan metode apa kegiatan kita lakukan kemarin itu? Jadi, untuk lokasinya kita melaksanakan program ini di Desa Benteng, Kecamatan Raya Tenggar, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Waktu pelaksanaannya itu tepat pada 4 April 2026 kemarin. Kita gunain metode survei dengan teknik interaksi langsung di rumah warga. Biar kita bisa berinteraksi secara dekat dan tahu karakteristik serta keluhan real dari masyarakat dan ibu-ibu di sana. Sekarang kita beralih ke Marhalim. Nah, di laporan kita kan ada tuh 7 tahapan pemberdayaan yang udah kita lalui nih. Boleh nggak ceritakan sedikit gimana prosesnya pas kita masuk ke tahap awal dan tahap pengkajian bersama warga? Oke, di tahap awal itu kita akan melakukan bersosialisasi atau pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk bangun kepercayaan. Pas masuk tahap pengkajian, kita ajak ibu-ibu diskusi kelompok. Di situ ketahuan kalau mereka itu sebenarnya menyadari kebiasaan buang nasi itu tidak baik, tapi mereka kurang percaya diri untuk bangun usaha rumahan karena kurangnya pengalaman. Terus tuh kan pas kita masuk ke tahap perencanaan alternatif program sampai pemulasian rencana, kesepakatannya gimana sih Marhalim? Kok bisa masyarakat itu milih kerupuk nasi? Nah, di situ kita bareng warga mencari solusi, muncul beberapa alternatif kayak pelatihan pengemasan dan strategi pemasaran. Tapi akhirnya disepakati kalau pembuatan kerupuk dari sisa nasi itu adalah yang paling realistis karena bahannya gitu gratis, alat dapurnya sederhana, dan pengerjaannya itu fleksibel sehingga nggak mengganggu tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga. Kita juga langsung bagi-bagi tugas kelompok usaha mulai dari tempat adonan, pencetakan, penjemuran, sampai pengemasan. Oke, selanjutnya sekarang nih bagian paling seru nih di bagian tahap pelaksanaan dan evaluasi. Nabila, boleh ceritain nggak gimana hebohnya para ibu-ibu itu yang pas kita ajak praktek pelaksanaan kerupuk nasi itu? Wah, seru dan antusias sekali masyarakat, terutama ibu-ibu di sana. Di sana tuh kita langsung praktik tuh bagaimana cara pengolahannya, dari mencampur bumbu dan membentuk adonan tersebut. Nah, awalnya mereka tuh nggak percaya diri sih, kayak bentuknya itu belum seragam atau selaras.
Namun setelah dicoba beberapa kali, mereka sudah mulai terbiasa. Nah, dan di sana tuh mereka langsung mempacking kerupuk tersebut dan langsung dipasarkan. Nah, respon dari warga-warga juga sangat bagus tuh sih. Mereka tuh menerima kerupuk kita dari kan kita menjual dari tetangga-tetangga terdekat dan warga-warga terdekat. Tapi pas tahap evaluasi itu ada nggak sih hambatan yang dirasakan oleh warga saat program ini berjalan, Bil? Nah, ada Pir, hambatan utamanya itu seperti faktor cuaca tuh. Kadang kan cuaca kan tidak mendukung tuh, kadang mendung, kadang panas. Nah, jadi itu tuh menjadi faktor hambatan sih salah satunya. Nah, kita juga mengevaluasi rasa dan bentuk dari kerupuk tersebut agar kedepannya kerupuk tersebut tuh bisa lebih berkembang dengan baik. Nah, sekarang nih kita ke Reja. Reja, setelah dievaluasi kan kita masuk ke tahap terminasi, di mana kita sebagai pendamping akan berkurang secara bertahap. Di mana sih respon masyarakat atas kemandirian mereka tuh? Responnya itu yang diberikan sangat memuaskan. Pada tahap akhir ini, para ibu-ibu di Desa Benteng itu menyatakan telah mempercayai diri untuk menjalankan secara mandiri tanpa bergantung lagi pada pihak luar. Mereka juga termotivasi untuk menciptakan inovasi varian rasa baru beserta memperluaskan pemasaran ke wilayah yang lebih luas. Teruskan, apa sih dampak terbesar yang kita lakukan dalam program ini? Nah, jadi sih dampak terbesar dari program ini tuh dapat meningkatkan kemandirian ibu-ibu di sana dan memberikan kepercayaan diri serta meningkatkan kebersamaan masyarakat di sana. Nah, serta munculnya juga peluang usaha baru untuk masyarakat ibu-ibu atau masyarakat di sana. Nah, terus apa sih harapan kedepannya itu? Harapannya masyarakat mandiri dan mengembangkan usahanya. Dan juga menambah variasi rasa dan memperluas pasar. Wah, luar biasa banget ya kegiatan kita dan partisipasi warga Desa Benteng. Nggak terasa nih kita udah di penghujung podcast. Sebagai penutup, boleh nggak disampaikan apa kesimpulan akhir dan saran dari laporan kita? Kesimpulannya, program pemberdayaan melalui pemanfaat sisa nasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha baru bagi ibu rumah tangga. Yang disarankan itu untuk membentuk kelompok usaha serta mempertahankan kerjasama antar anggota. Selain itu, perlu dibentuk kelompok usaha yang lebih terorganisir agar proses produksi dan pemanfaat dapat berjalan secara berkelanjutan. Wah, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa peluang itu dapat dari hal sederhana. Yang terpenting adalah kreativitas dan kemauan untuk mencoba. Makasih ya buat Aprilia, Arhalim, Nabila, dan Reja yang sudah bantu sharing podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.